Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fazaulia Ma'ruf dengan NIM 101092400016. Saya dari Prodi Teknik Elektro ingin mempresentasikan tugas akhir fisika. Yang materi pertama itu adalah diferensi dan integral. Besaran fisis, setiap keadaan fisis dari materi selalu dinyatakan sebagai fungsi matematis dari besaran lain yang mempengaruhinya. Dengan rumus S sama dengan F, X1, X2 sampai dengan Xn. S menyatakan besaran yang diukur, sedangkan X1 menyatakan variabel yang menentukan besaran S. Sebagai contoh, gaya interaksi antara dua partikel bermuatan F ditentukan oleh besar muatan pertama atau Q1, besar muatan kedua yaitu Q2, dan jarak antar partikel adalah R12, dan medium di mana kedua partikel tersebut berada. Namun, untuk menggambarkan sebuah besaran yang merupakan fungsi dari beberapa variabel cukup sulit. Pada pembahasan materi di sini, ditinjau besaran yang hanya bergantung pada satu variabel saja. Terus, yaitu diferensial. Diferensial atau turunan pertama kali dibahas untuk menentukan garis singgung dari suatu kurva. Masalah ini sudah dibahas sejak zaman Archimedes sekitar abad ketiga. Dalam fisika, turunan pertama kali digunakan untuk menentukan besar kecepatan sesaat pada waktu tertentu dari persamaan posisi terhadap waktu. Dalam fisika, suatu besaran A yang dinyatakan sebagai perbandingan besaran B terhadap besaran C. Nah, materi kedua itu adalah kinematika. Kinematika adalah cabang ilmu fisika yang membahas gerak benda tanpa memperhatikan penyebab gerak benda tersebut. Penyebab gerak yang sering ditinjau adalah gaya atau momentum. Pergerakan suatu benda itu dapat berupa translasi atau perpindahan, rotasi, atau vibrasi. Dalam bab ini dibahas mengenai gerak translasi dan rotasi saja. Sedangkan gerak vibrasi akan dibahas pada bab selanjutnya yang berkaitan dengan harmonik. Ada tiga besaran fisis yang digunakan untuk mengetahui gerak sebuah partikel, yaitu yang pertama, posisi, atau satuan itu R, satuannya dan meter. Posisi relatif, perpindahan itu dr, dan jarak tempuh. Yang kedua itu ada kecepatan dengan variabel v. Satuannya adalah meter per second. Kecepatan rata-rata, v rata-rata, dan sesat v. Dan yang ketiga itu adalah kecepatan. Variabelnya itu a. Satuannya itu meter per second kuadrat. Percepatan rata-rata, rata-rata, dan sesaat. Contoh dari gerak translasi itu adalah menggeser meja dari suatu tempat ke tempat yang lain. Mobil bergerak dari kota A ke kota B, dan sebagainya. Contoh dari gerak rotasi itu adalah planet Merkurius mengelilingi matahari, elektron mengelilingi inti atom, putaran baling-baling helikopter, dan lain-lain. Selanjutnya itu posisi. Suatu perpindahan benda dicirikan oleh perubahan posisi dari benda tersebut. Perubahan benda selalu dinyatakan dalam parameter waktu. Sebagai contoh, perjalanan sebuah bis dari Bandung ke Jakarta. Oleh karena itu, posisi adalah fungsi dari waktu. Dengan rumus posisi yaitu X sama dengan Ft. X sama dengan F. Dan materi ketiga itu adalah gerak dua dimensi dan tiga dimensi. Apa sih gerak dua dimensi dan tiga dimensi? Dua dimensi itu adalah rumusnya itu sebagai berikut. R sama dengan X, satuannya T kali I tambah Y, satuannya T kali J. Sebagai contoh, R sama dengan T kali I plus T plus 1 kali J. T itu sebagai waktu. Dan yang kedua itu R sama dengan R kali cos cos kali omega kali T kali I dan plus sin omega kali T kali J. Sedangkan di tiga dimensi itu udah ada R, X sama dengan X kali I plus Y sama dengan kali J plus Z kali K. Sebagai contoh, R sama dengan T kali I plus T plus 1 dikali J kurang K. Dan yang kedua itu R sama dengan R kali cos omega kali T kali I plus sin omega kali T kali J dan ditambah K. Ini adalah contoh bangunannya.
Dan yang kedua itu adalah kecepatan. Besaran lain dalam gerak translasi yang menyatakan perubahan posisi terhadap waktu adalah kecepatan. Umumnya, posisi dinyatakan dalam bentuk vektor, kecuali untuk gerak satu dimensi. Maka kecepatan juga merupakan besaran vektor. Kecepatan sebuah benda sama dengan turunan pertama dari posisi terhadap waktu. Rumus kecepatan yaitu adalah V sama dengan dr per dt. Contohnya adalah posisi. Itu dengan rumus R sama dengan T kali I plus T min 1 kuadrat kali J min K. Sedangkan kecepatan adalah V sama dengan I plus T min 1 kali J. Yang kedua ada kecepatan. Kecepatan rata-rata itu yaitu rumusnya V total dikali V total sama dengan delta R kali T per delta T sama dengan R kali T min R kali T0 per T dikurang T0. Sehingga persamaan posisi dapat dinyatakan sebagai R kali T sama dengan R0 plus V dikali delta T. Untuk persamaan posisi dalam satu dimensi itu adalah X kali X sama dengan X0 ditambah V kali delta T. R T0 dan X T0 menyatakan posisi pada keadaan awal. 4. Materi keempat itu adalah dinamika macam-macam gaya. Dinamika adalah cabang dari mekanika yang mempelajari gerak benda ditinjau dari penyebabnya. Dinamika benda tidak lepas dari hukum Newton, yaitu A. Benda akan diam atau GLB jika gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Yang B. Percepatan benda berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Sedangkan yang C, jika suatu gaya aksi diberikan pada suatu benda, maka benda tersebut akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Dan yang selanjutnya itu gaya gesek. Gaya ini adalah yang terjadi akibat adanya gesekan antara benda yang ditarik oleh suatu gaya atau aksi dengan alasnya. Arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak relatif benda. Ada dua jenis gaya gesekan, yaitu gaya gesekan statik dan gaya gesekan kinetik. Jika sebuah benda ditarik oleh sebuah gaya pada permukaan kasar dan ternyata benda tersebut tidak bergerak, maka pada benda tersebut bekerja gaya gesekan yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Gaya ini adalah gaya gesek statik. Gaya gesek statik itu rumusnya F sama dengan F. Jika gaya F diperbesar, maka Fs juga membesar sampai nilai maksimum, di mana jika gaya F diperbesar lagi sehingga lebih besar daripada Fs maksimum, maka benda bergerak F max sebanding dengan gaya normal benda dan suatu konstanta, yaitu koefisien gesekan statik. Oh ya, di sini tuh sigma F sama dengan 0 dan A sama dengan 0. Dan di sini itu rumus gaya gesek statik itu ada juga F max sama dengan US kali N dengan sigma F sama dengan 0, A dan 0. Gaya gesek kinetik juga sama, rumusnya itu ya F dikurang FK sama dengan MA. FK itu adalah sama dengan UK dikali N. Untuk gaya F lebih besar dari gaya gesekan statik maksimum. Benda akan bergerak dengan percepatan A. Jika benda bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetik, yang besarnya sebanding dengan gaya normal benda. Dan suatu konstanta, yaitu koefisien gesekan statik UK, nilai UK selalu lebih kecil daripada US. Dan materi kelima itu ada dinamika rotasi. Perpaduan gaya gerak translasi dan gerak rotasi, yaitu gerak menggelinding. Pada gerak translasi, titik sentuh bola selalu bergerak terhadap lantai atau bola tergelincir dan terjadi jika lantai licin. Ini adalah contoh gambarnya. Dan jika gerak translasi dan gerak rotasi tersebut dimiliki secara bersamaan oleh bola, maka menghasilkan gerak berikut. Perpaduan gerak translasi dan rotasi ini yang menghasilkan gerak bola menggelinding. Proses menggelinding akan terjadi jika titik sentuh bola tidak bergerak atau menempel terhadap lantai, yaitu atau bola tidak selip atau tergelincir. Dan ini akan terjadi jika lantai kasar. Nah, di materi ke-6 ini ada usaha dan energi. Apa sih usaha dan energi? Usaha dalam pengertian di fisika sebanding dengan gaya dan perpindahan. Usaha yang dilakukan makin besar jika gaya yang bekerja pada benda juga besar. Jika gaya yang bekerja pada benda besar, namun benda belum bergerak, maka tidak ada usaha. Sedangkan energi didefinisikan sebagai kemampuan untuk melakukan usaha. Beberapa contoh energi yaitu
Energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak dinamakan energi kinetik. Contohnya, mobil yang bergerak akan memiliki energi kinetik. Dan yang kedua, energi yang ada karena letak atau konfigurasi sistem dinamakan energi potensial. Selanjutnya itu ada usaha. Usaha disimbolkan dengan lambang W, memiliki satuan internasional atau Joule. Jika gaya F konstan dan berimpit dengan perpindahan atau delta R benda, maka rumusnya W AB sama dengan F delta R. Ini adalah contoh gambarnya. Dan yang selanjutnya itu, jika gaya F konstan dan tidak berimpit dengan perpindahan atau delta R benda, maka itu rumusnya W F kali delta R sama dengan F delta R kali cos theta. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, secara umum jika gaya tidak konstan dan atau lintasan tidak membentuk garis lurus, maka WAB sama dengan sigma BA kali F sama dengan DR. Inilah contoh gambarnya juga. Dan materi ketujuh itu adalah momentum linear. Impuls dan momentum linear atau definisi momentum. Momentum linear atau ditulis momentum saja adalah kuantitas gerak yang bergantung pada massa dan kecepatan benda. Momentum adalah vektor dan besarnya disimbolkan dengan P, memiliki satuan kilogram meter per sekon. Dengan rumus P sama dengan mv. Definisi impuls sekarang. Secara matematis, impuls didefinisikan sebagai integral dari gaya yang bekerja pada benda terhadap waktu. Impuls juga besaran vektor disimbolkan dengan I, memiliki satuan ns. Dengan rumus I sama dengan sigma F kali del dt. Selanjutnya adalah hukum Newton dalam impuls. Hukum Newton dapat ditulis kembali dalam bentuk F sama dengan dp per dt sama dengan d per dt atau mdr per dt. Jika gaya F tersebut diintegral untuk sebuah waktu, maka persamaan di atas menjadi f dt sama dengan dp sama dengan p min p0 sama dengan mv dikurang mv0. Dengan p adalah momentum akhir, p0 momentum awal, v kecepatan akhir, dan v0 kecepatan awal. Selanjutnya dengan definisi impuls dan momentum maka diperoleh rumus I sama dengan P kurang P0 sama dengan delta P. Atau dengan kata lain, impuls sama dengan perubahan momentum. Nah, materi kerapan itu ada graf rotasi. Part 1. Ketika benda berotasi terjadi perubahan posisi sudut. Perpindahan sudut sama dengan sudut yang dibuat benda yang berotasi selama waktu tertentu dengan rumus theta sama dengan S per R. S sebagai panjang unsur dan S sebagai jari-jari. Ini adalah gambar contohnya. Terus yang selanjutnya sudut diukur dalam radian. Perpindahan sudut theta diukur dalam benda yang berputar dengan rumus delta theta sama dengan theta F dikurang theta 0, posisi sudut awal. Sedangkan delta theta F posisi sudut akhir. Satuan putaran penuh itu rumusnya theta sama dengan 2 pi r per r rad sama dengan 2 pi dikali rad. Satu rad sama dengan 360 derajat per 2 pi sama dengan 180 derajat per pi. Itu sama dengan 57,3 derajat. Laju rata-rata atau omega sama dengan laju perubahan posisi sudut terhadap waktu dengan rumus omega sama dengan delta theta per delta t. Delta theta adalah perubahan sudut dan delta t adalah waktu dengan satuan radian per detik atau rad per second. Laju sudut sesaat atau omega sama dengan delta d theta per dt. Besar laju linear v dan laju sudut atau omega yang mengelilingi satu lingkaran. Itu rumusnya v sama dengan 2 pi r per t atau omega sama dengan 2 pi per t. Sehingga hubungan laju linear dengan laju sudut adalah rumusnya v sama dengan r omega. R dikali omega. Laju sudut bernilai positif jika benda bergerak berlawanan, jarum jam, dan sebaliknya. Semua titik dari benda pejal atau rigid yang berotasi memiliki kecepatan sudut yang sama. Selanjutnya ada materi laju sudut. Frekuensi sama dengan jumlah putaran tiap sekon. Satuan frekuensi adalah Hz atau 1 per second. Perlu diperhatikan bahwa putaran adalah bukan satuan. Rumus frekuensi adalah F sama dengan omega per
2 pi. 1 Hz sama dengan 1 putaran per second. Periode sama dengan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 putaran penuh. Satuan SI untuk periode adalah second. Rumus periode adalah T sama dengan 1 per frekuensi. Contoh, jika partikel berotasi dengan frekuensi 3 putaran per sekon, maka setiap putaran memerlukan 1/3 sekon. Materi selanjutnya itu adalah benda tegar. Benda tegar tinjau pada benda diskrit. Jika sistem partikel ini berotasi dengan kecepatan sudut omega atau masing-masing partikel berotasi dengan kecepatan sudut yang sama, maka rumusnya itu adalah V sama dengan omega kali R. Sedangkan rumus selanjutnya L sama dengan R kali P sama dengan M kali R kali V. Sama dengan M kali R kali dalam kurung omega kali R. Harus diingat A kali dalam kurung B kali C sama dengan B dalam kurung A kali C min C dalam kurung A kali B. Maka L sama dengan M kali R kali X dalam kurung omega kali R sama dengan M dalam buka kurung omega buka kurung R kali R tutup kurung min R buka kurung R kali omega tutup kurung sama dengan M kali omega kali R kuadrat. Sehingga L1 sama dengan M1 per omega 1 kuadrat. Dan L2 adalah M2 kali omega R kuadrat 2. Dan L3 adalah M3 kali omega R kuadrat 3. Momen sudut total dengan rumus L sama dengan L1 tambah L2 tambah L3 atau sama dengan M1 kali R1 kuadrat plus M2 kali R2 kuadrat plus M3 kali R3 kuadrat dikali omega. Ini adalah satuan momen inersia. Jadi, I sama dengan M1 kali R1 kuadrat ditambah M2 kali R2 kuadrat tambah M3 kali R3 kuadrat. Ini adalah rumusnya I sama dengan sigma kali M1 kali R1 kuadrat. Untuk benda kontinu atau tegar itu rumusnya I sama dengan limit sigma N per 1 I sama dengan 1 dikali R1 kuadrat dikali delta M itu sama aja dengan I sama dengan R kuadrat kali D kali M. Dan materi selanjutnya itu adalah osilasi. Osilasi terjadi bila sebuah sistem diganggu dari posisi keseimbangannya. Karakteristik gerak osilasi yang paling dikenal adalah gerak tersebut bersifat periodik, yaitu berulang-ulang. Contohnya, perahu kecil yang berayun turun naik, bandul, jam yang berayun ke kiri dan ke kanan, senar gitar yang bergetar, dan lain-lain. Gerak gelombang berhubungan erat dengan gerak osilasi. Contohnya, gelombang bunyi dihasilkan oleh getaran, seperti senar atau gitar, getaran selaput, gendang, dan lain-lain. Osilasi harmonis sederhana, beban massa pada pegas. Salah satu gerak osilasi yang sangat lazim dan sangat penting adalah gerak harmonis sederhana. Apabila sebuah benda disimpangkan dari kedudukan setimbangnya, gerak harmonik akan terjadi jika ada gaya pemulih yang sebanding dengan simpangannya, dan simpangan tersebut kecil. Suatu sistem yang menunjukkan gejala harmonik sederhana adalah sebuah benda yang terlambat pada sebuah pegas. Pada keadaan setimbang, pegas tidak mengerjakan gaya pada benda. Apabila benda disimpangkan sejauh X dari setimbang, pegas mengerjakan gaya min Kx. Di rumusnya F sama dengan min Kx. Dan materi selanjutnya adalah gelombang bunyi. Gelombang. Gelombang osilasi sederhana. Gerak osilasi sederhana adalah gerak lurus yang memenuhi persamaan grafik, yaitu dengan rumus Y sama dengan A sin dalam kurung W kali T plus theta 0. Tampak pada gambar 1, simpangan Y berubah-ubah secara periodik. Ini bacakan dulu deh. Terus, lumayan. Iya kan? Mau beli enam dulu. Udah dikumpul. Ayo. Nggak usah pakai ini deh. Dikasih dulu.
Terus seperti ini. Ya udah taruh sini. Wih, goblok. Enggak, mesti di stop. Maaf karena tadi baterai relatif habis. Selanjutnya kita ulang dari tampak pada gambar satu, simpangannya berubah-ubah secara periodik atau bolak-balik. Contoh gerak oscilasi adalah gerak bandul matematik dan gerak benda yang terikat pada pegas. Ini contoh gambar pada gambar satu. Sesungguhnya gerak oscilasi dapat juga dibayangkan sebagai proyeksi pada sumbu Y dari gerak partikel yang sedang bergerak melingkar dengan kecepatan sudut omega. Gambar 2 memperhatikan sebuah partikel bergerak melingkar yang sedang berada di titik B. Perhatikan proyeksi pada sumbu Y dan pemetaannya pada grafik gelombang sinus. Dapatlah dibayangkan bahwa proyeksi partikel pada sumbu Y adalah gerak osilasi. Ini adalah contoh gambarnya. Pada persamaan satu di atas, argumen delta T ditambah theta disebut fasa. Sedangkan Y menyatakan simpangan, A menyatakan amplitudo, dan omega menyatakan frekuensi. Sudut T menyatakan waktu dan theta menyatakan fasa awal. Gejala, gejala pada gelombang itu sebuah gelombang dicirikan oleh adanya perambatan energi melalui suatu medium, tetapi medium itu sendiri tidak ikut merambat. Contohnya adalah gelombang tali, gelombang air, dan gelombang suara. Untuk mengamati gelombang tali dapat dilakukan dengan mengikatkan tali pada paku di tembok, kemudian ujung yang lain digerakkan naik turun. Gambar 3 menggambarkan sebuah gelombang tali. Bila pada suatu tempat pada tali itu kita tandai, misalnya dengan mengecatkan warna putih, ternyata tanda putih itu hanya bergerak naik turun saja, tidak bergerak sesuai arah perambatan gelombang. Ini adalah contoh gambarnya. Dan materi selanjutnya itu adalah gelombang harmonis sederhana. Gambar umumnya itu seperti ini. Definisinya adalah gangguan yang menjalar. Contohnya, yang pertama gelombang di permukaan air, yang kedua tali yang digoyangkan pada ujungnya, ketiga adalah suara yang menjalar dari sumber sampai ke pendengar, keempat ada cahaya matahari, dan terakhir ada gelombang radio dan televisi. Jenis gelombang itu ada berdasarkan arah getar dan rambatnya. Yang pertama itu ada transversal, yaitu arah rambat tegak lurus dengan arah getar. Yang kedua itu ada longitudinal, arah rambat sejajar dengan arah getar. Ini adalah contoh transversal dan ini adalah contoh longitudinal. Jadi gelombang kedua itu seperti yang selanjutnya itu adalah campuran. Ini adalah contoh gambarnya. Selanjutnya, menurut medium perambatan, itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Perlu medium perambatan, contohnya gelombang tali atau bunyi. Selanjutnya ada gelombang non mekanik. Tidak perlu medium perambatan, contohnya gelombang elektromagnet. Sekian dari presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.